dulu pernah ada ide normalisasi oleh Pak Ahok, naturalisasi sumur-sumur resapan oleh Pak Anies. Kira-kira Pak Dharma Pak Kun mau bikin apa? Ya, yang pertama, semua program dari gubernur sebelumnya yang bagus kita akan lanjutkan. Yang kedua, kita akan berikan berbagai inovasi untuk bisa mengatasi ini. Ya, mungkin salah satunya begini. Saat ini kan banyak pembangunan, ya, tentunya pohon-pohon, ya, itu udah banyak digantikan oleh pohon, ya, banyak oleh beton. Iya, betul. Banyak kan beton-beton, ya. Otomatis ini akan mempengaruhi semuanya. Nah, mungkin cara-cara yang sederhana, ya, bagaimana menghijaukan kembali, ya. Ibarat kalau surga, tanda-tandanya adalah didominasi oleh hijau, di bawahnya ada sungai mengalir, ya. Kita akan lakukan itu, ya, berbagai penghijauan. Ya. Kalau perlu, misalnya satu deretan itu pohon-pohonnya itu produktif, ya. Ada pohon mangga misalnya, buah-buahannya hasilnya tuh bisa dijadikan manfaat buat kita. Apa masih ada lahan, Pak? Karena ketersediaan lahan di Jakarta kan sangat nipis, Pak. Ini kan banyak nanti warga yang pindah ke IKN. Ya. Jadi tempat-tempat yang nanti kita evaluasi itu bisa dimanfaatkan, kita bisa jadikan taman kota. Coba bayangkan dengan lingkungan yang begitu asri, ya. Ini juga akan bisa menurunkan polusi, bahkan juga kita bisa melihat langit biru kembali. Berarti menghijaukan Jakarta mungkin boleh Iya, betul. Hijau ya Pak ya? Ya, jadi hijau. Jakarta hijau, ya, langit biru dan lain-lain. Oke. Ini mungkin barangkali juga berkaitan dengan infrastruktur lain selain fisik Bapak sebutkan. Slogan yang tentu masih menjadi pertanyaan. Selamatkan jiwa keluarga kita, itu ya Pak ya? Ini ide ini datang dari siapa Pak? Ya. Ini datang dari Pak Kun atau datang dari Pak Dharma ini Pak? Ya, memang awalnya Pak Dharma dan saya sangat menyetujui ini. Jadi jiwa itu suatu komponen yang sangat penting. Kita bisa sakit secara fisik, tapi kalau jiwa kita bahagia, ya, fisiknya itu menjadi terlindungi oleh jiwa tadi. Tetapi ya, walaupun mungkin kita sehat, tapi kalau jiwa kita stres, kita pemarah, kita mudah cemas, mudah takut, ya, itu akan mengganggu sel-sel tubuh kita. Maka dari itu kita jadi mudah sakit, ya, dan lain-lain, ya. Nah, maka dari itu kita ingin mengembalikan jiwa kembali ke fitrah. Untuk bisa kembali ke fitrah, kita harus buat lingkungan yang baik untuk warga. Barangkali fitrah itu menjadi salah satu kata kunci ya. Betul. Pak? Berarti jiwa yang fitrah itu maksud Bapak. Betul. Nah, jiwa yang fitrah. Kaitannya dengan ya. keyakinan ini Pak. Kaitannya dengan keimanan dan lain sebagainya, apa yang diyakini oleh individu-individu, perorangan-perorangan di Jakarta Pak. Betul. Itu, apa iya Bapak bisa intervensi itu? Ya, itu adalah sila pertama kita, ya. Ketuhanan Maha Esa. Itu hal yang sangat penting. Pintu untuk masuk keadilan, ya. Itu kalau kita bisa menjalankan sila pertama ini, kedaulatan Sang Pencipta. Nah, sementara saat ini kita sudah masuk budaya-budaya Barat, di mana tolak ukur itu adalah lebih sifatnya ke materi, keberhasilan kalau dia kaya, keberhasilan kalau dia terkenal, keberhasilan kalau dia punya jabatan, ya. Padahal itu akan melunturkan kita, jiwa gotong royong kita, ya. Jiwa bagaimana kita bahu-membahu saling maju bersama, ya. Makanya konsep-konsep itu membuat kita berkompetisi, saling menjatuhkan, kita menjadi jiwa-jiwa individualis. Nah, itu bukan kultur kita. Kultur kita itu adalah bagaimana memberi itu lebih baik dari menerima. Betul, ya. Ya. Kalau bagi kami saya udah clear gitu, ya. Udah jelas di pikiran saya. Bagi saya melayani, saya melindungi, dan saya mengayomi. Nah, ini adalah kunci bagaimana kita bisa berbuat untuk yang lain. Nah. Luar biasa, wow. Dr. Kun Wardana Abioto sudah menyampaikan apa yang ada dalam benaknya, apa yang dalam gagasannya untuk kemudian dibawakan sebagai
program dan rencana kerja. Apabila kemudian warga Jakarta memberikan amanah kepada Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana Abioto sebagai pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Tapi bagaimanapun itu semua nanti dalam kotak suara Pak, yang warga yang akan memilih. Dan termasuk saya juga warga Jakarta Pak, tentu saja kami punya hak pilih. Tapi lepas dari itu tentu saja biarkan warga untuk memberikan pilihan apapun itu. Mereka punya hak untuk menilai pasangan ini seperti ini, pasangan ini seperti ini, pasangan itu seperti itu, dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita adalah memberikan penghargaan kepada siapapun anak bangsa yang berupaya sebaik mungkin untuk mewakafkan diri mereka, untuk berikan diri mereka kepada Republik ini, jasa-jasa mereka, upaya mereka, termasuk menjadi pemimpin kita kelak di Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Kun. Ya, terima kasih. Sukses untuk Anda, Pak Gun. Ya, Terima kasih. Siap. Pak Gun.